Ada berita penting ingin saya sampaikan pada semua masyarakat Indonesia, secara khusus kawan-kawan saya Lembaga Perlindungan Anak di seluruh Nusantara. Apa itu? Saya kira semua orang sudah menunggu begitu lama proses peradilan terhadap kasus kejahatan seksual yang diduga dilakukan bos sekolah Selamat Pagi Indonesia, Julianto Eka Putra. Semua orang menunggu hampir 1 tahun lebih. Proses ini diperiksa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang dengan liku-liku yang begitu panjang dan perdebatan dan saling umpat, apalagi dilakukan oleh terdakwa Julianto melalui pengacara yang membela saudara Julianto. Perjuangan itu membutuhkan perhatian dan dukungan semua orang. Dan pada akhirnya nanti hari Rabu yang akan datang, persisnya 7 September 2022 akan menjadi peristiwa yang sangat luar biasa. Menunggu giliran para predator-predator kejahatan seksual akan mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Peristiwa hampir sama seperti apa yang terjadi di Pengadilan Negeri Bandung. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat menuntut seorang ustadz yang melakukan kejahatan seksual yang korbannya lebih dari 13 orang dan korban-korban ini sempat melahirkan bayi. Dan oleh Pengadilan Bandung atas tuntutan jaksa penuntut umum yang dipimpin oleh Kajati Jawa Barat dengan hukuman seumur hidup, dengan proses yang begitu cepat bahwa hakim memutuskan bahwa saudara Heri itu dihukum seumur hidup. Tetapi ketika Kejati Jawa Barat kalau tidak salah melakukan banding, akhirnya Pengadilan Tinggi memutuskan saudara Heri dengan hukuman mati. Tentu ini tidak menyenangkan kalau kita bicara tentang hak hidup. Namun itulah hukum di Indonesia. Dengan penantian begitu panjang dengan kasus Sekolah Selamat Pagi Indonesia yang dilaporkan oleh pelapor bahwa saudara Julianto telah melakukan kejahatan seksual terhadap murid-muridnya di Sekolah Selamat Pagi Indonesia. Tiba adalah gilirannya bahwa kita akan mendengar majelis hakim memutuskan atau memvonis saudara Julianto dengan hukuman yang setimpal dengan perbuatan. Oleh sebab itu saya mengajak semua masyarakat yang ada di Jawa Timur dan di tempat-tempat yang lain, termasuk para pekerja Lembaga Perlindungan Anak yang ada di seluruh Nusantara, untuk berbondong-bondong mendengarkan keputusan dari majelis hakim atas kasus kejahatan seksual yang dilakukan oleh saudara Julianto. Harapan kami tentunya atas nama pelapor dan korban-korban kejahatan seksual yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh saudara Julianto mendapatkan hukuman yang setimpal dan mempunyai efek jerah. Marilah kita berbondong-bondong karena sidang pembacaan tuntutan itu adalah sidang yang sangat-sangat terbuka untuk umum, agar pada umum, masyarakat umum mengetahui apa yang akan diputuskan majelis hakim. Peristiwa ini hendaknya tidak perlu terjadi karena peristiwa kejahatan seksual ini terjadi 10 tahun yang lalu ketika korban saat itu berusia anak-anak, sekitar usia 14, 15, dan 16 tahun, persis duduk di bangku sekolah menengah pertama. Sekolah Selamat Pagi Indonesia, sahabatku anak Indonesia, sesungguhnya sekolah yang diharapkan oleh banyak anak-anak yang berlatar belakang yatim piatu, miskin, tapi punya kemampuan intelektual yang baik, mendapatkan beasiswa, mendapatkan sekolah gratis yang bukan saja dididik untuk pendidikan formal, tetapi dididik untuk menjadi orang-orang, menjadi entrepreneur yang dipersiapkan sekolah ini, sehingga ketika tamat dari sekolah itu, para peserta didik dari seluruh Indonesia yang berlatar belakang lintas agama mendapatkan pengetahuan dan kesempatan mengembangkan bakat minatnya. Tetapi apa yang terjadi, sahabatku anak Indonesia, peristiwa kejahatan seksual itu tidak bisa terhindar oleh anak-anak yang dieksploitasi secara seksual dengan janji-janji palsu, kebohongan, yang sampai hari ini janji-janji itu mulai dari angkatan pertama sampai angkatan yang saat ini sedang berlangsung, janji-janji itu adalah palsu. Contohnya misalnya pada saudara Julianto menjanjikan ketika kriteria sebagai anak yang berhak mendapatkan bantuan-bantuan sosial lain, termasuk mendapatkan sebidang tanah, menjadi entrepreneur, memimpin perusahaan-perusahaan yang diciptakan oleh Selamat Pagi Indonesia, di mana anak-anak ini selain sekolah dipekerjakan untuk mengelola
unit-unit usaha yang ada di sana, yang pada gilirannya menurut pengakuan para korban telah terjadi eksploitasi ekonomi. Bahkan diduga juga saudara Julianto melakukan kekerasan fisik ketika peserta didik, anak-anak yang dipersiapkan menjadi entrepreneur itu mengalami kekerasan fisik. Pada kenyataan, sahabatku anak Indonesia, selain kejahatan seksual yang besok tanggal 7 September akan diputus oleh majelis hakim, bersalah atau tidak bersalah saudara Julianto, namun kejahatan-kejahatan lain seperti kejahatan eksploitasi ekonomi, eksploitasi apa yang dapat menghambat perkembangan anak itu juga terjadi. Oleh sebab itu, sahabatku anak Indonesia, selain kita menunggu nanti tanggal 7 September putusan majelis hakim terhadap perkara yang sudah disidangkan lebih dari 1 tahun akan mendapatkan keadilan bagi korban, dan tentunya juga tidak akan berhenti untuk menuntut saudara Julianto jika terbukti melakukan pelanggaran eksploitasi ekonomi dan eksploitasi fisik dipekerjakan dan seterusnya, maka harus mendapat ganjaran dan dijalani, karena saat ini saudara Julianto sudah masuk kategori atau terlapor di Polda Jawa Timur. Mari kita tunggu keputusan majelis hakim atas perkara ini. Apakah kasus ini direkayasa atau ada maksud-maksud tertentu seperti yang disangkakan, yang dituduhkan oleh Julianto melalui pengacara yang terus-menerus melakukan upaya-upaya mengkonstruksi bahwa kasus ini adalah kasus rekayasa, di mana saya, sahabatku anak Indonesia, dituduh merekayasa kasus ini agar saya bisa memimpin SPI, bahkan menjadi direktur dari SPI itu. Semua ini bohong dan merupakan kepanikan dari lawyer yang sesungguhnya tidak mampu membela kepentingan dari kliennya. Siap akan menunggu apakah itu yang akan diputuskan majelis hakim. Ada pengkhianat, ada yang merekayasa kasus perkosaan agar korban-korban ini mengaku diperkosa oleh saudara Julianto, dan kemudian saya ingin dari kasus ini menjadi direktur dari Sekolah Selamat Pagi Indonesia dan mengambil alih manajemen SPI. Ini yang harus kita buktikan nanti, sahabat anak Indonesia. Oleh karena itu, mari kita hadir di dalam sidang putusan vonis majelis hakim atas perkara kejahatan seksual yang dilakukan oleh saudara Julianto. Mari kita hadapi, mari kita bahu-membahu, buka mata telinga kita untuk menyelamatkan anak-anak kita dari ancaman predator dan monster anak yang terjadi di Indonesia, yang sudah menjadi fenomena yang sangat menakutkan, dan perlu kita bersama-sama menyelamatkan anak-anak itu. Oleh sebab itu, mari saya undang semua masyarakat khususnya Jawa Timur, kelompok peduli anak dan perempuan Malang Raya, sahabat-sahabat saya Lembaga Perlindungan Anak se-Jawa Timur, bahkan seluruh Nusantara, mulai malam ini mari kita berdoa agar majelis hakim punya hikmat dan bijaksana dalam memutuskan perkara yang akan divonis dan dibacakan oleh majelis hakim pada hari Rabu tanggal 7 September tahun 2002. Mari kita berdoa, biarlah kedaulatan, keadilan itu ada di tangan Tuhan, dan majelis hakim hanya melaksanakan apa yang sudah direncanakan oleh Tuhan, agar para predator-predator di seluruh Nusantara berhenti melakukan tindakan yang dapat mencederai, merusak masa depan, dan merendahkan martabat anak Indonesia. Anakmu adalah anakku, cucumu adalah cucuku. Mari kita selamatkan anak Indonesia. Anak terlindungi, saudara-saudara, sahabatku anak Indonesia. Indonesia maju.